Saat istrinya tertidur, sang suami diam-diam memeriksa ponselnya. Ia menemukan pesan-pesan dari pria selingkuhan istrinya. Mereka berencana bertemu di sebuah hotel pada malam berikutnya. Teman-temannya sebenarnya sudah pernah memperingatkannya, tetapi ia tak pernah percaya bahwa istrinya akan mengkhianatinya. Di hari berikutnya, Aiguo menunggu di luar kantor Lina, berharap bisa menjemputnya dan pulang bersama. Namun Lina mengabaikannya dan langsung pergi dengan skuternya. Beberapa saat kemudian, pria selingkuhannya mengikuti dari belakang dengan skuter miliknya sendiri. Dipenuhi amarah, Aiguo mampir di sebuah toko, membeli pisau tajam, lalu langsung menuju hotel tempat mereka akan bertemu. Ia meminta nomor kamar Lina kepada staf hotel, tetapi mereka menolak dengan alasan menjaga privasi pelanggan. Akhirnya ia menunggu di luar hotel sepanjang malam. Saat fajar tiba, istrinya dan pria itu akhirnya keluar dari hotel. Terlihat sangat akrab satu sama lain. Aiguo memotret mereka berdua. Tepat saat hendak menemui mereka, keduanya naik taksi dan pergi. Aiguo kemudian pergi ke sebuah kuil. Ia ingin mengakui pikirannya sebelum melakukan sesuatu yang ia tahu salah. Ia berdoa memohon pengampunan dan berharap masa depan putrinya tetap bahagia. Duduk di tangga batu kuil, ia merenung lama. Tiba-tiba, ia memutuskan untuk membatalkan rencananya. Sebagai gantinya, ia menunjukkan foto-foto itu kepada istri dari pria selingkuhan tersebut, berharap kemarahan wanita itu akan melakukan balas dendam untuknya. Ia menceritakan semua yang dilihatnya, bahkan menambahkan beberapa detail yang dilebih-lebihkan. Namun sepulang bekerja, istri Zhang tidak kuat menahan tekanan emosional. Ia malah meminum obat terlarang dan dilarikan ke rumah sakit. Aiguo kemudian memperingatkan Lina agar tidak pernah menemui putri mereka lagi, atau ia akan menerima konsekuensinya. Karena itu, Lina berbohong kepada putrinya dengan mengatakan bahwa ia sedang pergi dalam perjalanan bisnis yang panjang. Saat merindukan anaknya, Lina diam-diam bersembunyi di sebuah toko di seberang sekolah, hanya untuk melihat putrinya dari kejauhan. Ia bahkan meminta orang lain untuk diam-diam mengantarkan hadiah kepada putrinya. Ketika Aiguo menyadari adanya hadiah-hadiah baru itu, kemarahannya kembali membara. Dalam luapan emosi, ia akhirnya memberitahu putrinya tentang perselingkuhan Lina. Awalnya gadis itu tidak percaya. Ia berlari ke tempat kerja ibunya, dan di sanalah semuanya menjadi jelas. Pada saat itu, ia tahu bahwa semua yang dikatakan ayahnya benar. Ia menatap ibunya dengan mata penuh luka dan pengkhianatan, lalu berbalik dan berlari pulang. Sejak hari itu, gadis itu berubah total. Ia berhenti tersenyum. Ia juga berhenti berbicara dengan siapapun. Beberapa bulan kemudian, ia jatuh sakit. Para dokter tidak menemukan masalah fisik apapun. Mereka menduga penyebabnya adalah kondisi psikologis. Suatu malam di luar rumah sakit, saat membeli camilan untuk putrinya, ia bertemu dengan Lina dan Zhang. Melihat Lina sedang hamil, ia hampir kehilangan kendali. Ia mengambil pisau dari sebuah toko buah di dekat sana dan mulai berjalan ke arah mereka. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Itu adalah putrinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, gadis itu berbicara. Ia mengatakan bahwa ia sudah mulai menerima semuanya. Bahkan jika hanya ayah yang ada di sisinya, ia tetap bisa bahagia. Mendengar kata-kata itu membuatnya tersadar dan menghentikan langkahnya. Pada saat yang sama, Lina melihatnya. Zhang mencoba melarikan diri, tetapi Lina justru berjalan langsung mendekati Aiguo. Ia mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan kota dan tidak akan pernah kembali lagi. Anehnya, Aiguo tidak lagi merasakan kemarahan. Sebaliknya, ia justru berharap mereka tetap tinggal. Ia berharap putrinya masih bisa sesekali melihat ibunya. Film ini berjudul Someone to Talk to tahun 2016.